Yo semua, balik lagi bareng gue Vian Raffe. Dan karena banyak banget permintaan dari kalian yang upload, bang tolong bang dipercepat bang, itu udah jauh sesinya, dan bang ini udah jauh. Maka gue berinisiatif sekarang buat upload session 10-nya, dimana di sini diawali dengan terkuaknya asal usul dari Zian dan siapakah Zian yang sebenarnya. Dan untuk session 10 ini akan tayang pada pagi, siang, sampai sore. Dan untuk session sebelumnya akan tayang seperti jam yang biasanya, oke? Untuk kalian yang bingung akan episode-episode sebelumnya, kalian bisa langsung cek channelnya dan cek playlist di channelnya. Di situ ada session-session yang sebelum-sebelumnya pernah gue upload, dan untuk session 10 juga akan gue bikinin playlist di situ. Jadi kalian bisa langsung cek aja langsung ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, garis keturunan kerajaan sejati telah bangun, teriak dari Heike. Zian saat ini tidak lagi memiliki penampilan gadis seperti anak kecil. Sebaliknya, dia telah berubah menjadi gadis wanita dewasa yang sangat cantik. Itu adalah sayap pinik surgawi tubuh naga kuno, ucap dari Heike. Salam untuk yang mulia Kaisar Naga. Salam untuk yang mulia Kaisar Naga. Setelah Heike berteriak, para ahli dari Pulau Naga Timur segera berlutut kepada Zian. Mereka semua memberikan salam dengan tertib. Tetapi Kisa, King Yan, dan para ahli lainnya dari pulau lain mengungkapkan ekspresi yang berbeda ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka bukan anggota Pulau Naga Timur, karena mereka telah tunduk pada 3 raja besar yang sudah ada di pulau mereka masing-masing. Mereka tidak bertindak seperti Hiking dan yang lainnya, meskipun telah merasakan tekanan yang berasal dari jiwa dan garis keturunan kerajaan naga yang sejati. Kiasa dan King Yan, kalian semua benar-benar tidak sopan. Kalian tidak berlutut setelah melihat Kaisar Naga, ucap dari Keke. Kami telah melihat Kaisar Naga, tetapi kami semua adalah bawahan Raja Naga di Pulau Naga kami. Kami akan datang dan bertemu Kaisar Naga di masa depan ketika kami punya waktu, ucap dari Kiasa. Setelah mengucapkan kata-kata ini, keduanya tidak lagi berani tinggal lebih lama di sini. Mereka dengan cepat pergi dari sana. Bajingan, ucap Hiking. Sementara itu, Zian lalu mendekati Xiaoyan. Lalu dia berkata, istirahatlah dulu, ini pasti berat untukmu. Wih, Zian udah gede beda cuy, ngomongnya beda, nggak kayak anak kecil lagi. Zian kalau udah gede beda ngomongnya ya, nggak konyol lagi kayak waktu kecil. Lanjut. Tangan Zian dengan lembut diletakkan di dahi Xiaoyan. Cahaya ungu emas muncul dari tubuh Zian. Cahaya itu dengan cepat memasuki tubuh Xiaoyan, dan dalam sekejap mata tubuhnya terbungkus oleh cahaya ungu emas. Hiking lalu berkata, Kaisar Naga Agung, itu semua berkat upaya tak kenal lelah dari Xiaoyan selama ini, sehingga kristal naga pinik telah meleleh, ucap dari Hiking. Zian lalu berkata, ya, aku tahu, tolong jaga dia baik-baik dan biarkan dia beristirahat dengan benar. Serahkan masalah Pulau Naga kepadaku, ucap dari Zian. Baik Kaisar Naga, ucap dari Hiking. Kemudian Zian melayang di sekitar Pulau Naga kuno yang masih terjadi pertempuran. Manyan terkejut saat dia melihat ke langit. Dalam sekejap mata, Manyan kembali berubah ke penampilan orang tua biasa. Bahkan auranya menjadi jauh lebih lemah. Ini benar-benar berhasil, ucap dari Zuli. Zuli pun langsung berlutut kepada Zian. Seorang Kaisar Naga akhirnya muncul dari suku Naga Violin kuno, ucap dari Zuli. Dengan munculnya Kaisar Naga, 3 kerajaan naga besar benar-benar akan panik. Mereka tidak akan bisa lagi melawan Pulau Naga Timur, ucap dari Manyan. Zuli lalu berteriak, para komandan 3 pulau, pergilah dari sini segera, ucap dari Zuli. Kegigihan Pulau Naga Timur akhirnya membuahkan hasil. Tetapi kalian semua harus berhati-hati. 3 raja naga besar adalah orang-orang yang penuh dengan ambisi liar. Mereka tidak akan membiarkan Kaisar Naga yang agung menyatukan suku naga kuno, ucap dari Manyan. Manyan dan pasukannya pun pergi dari Pulau Naga Timur. Setelah kamu kembali beritahu aku 3 raja besar bahwa suku Naga Violin kuno hanya memiliki 1 Kaisar Naga sejak zaman kuno. Tidak ada lagi Raja Naga, ucap dari Zian. Wih, Zian kalau udah gede tegas omongannya ya. Mantep banget, penuh aura gitu ya. Lanjut. Beberapa waktu telah berlalu dan akhirnya Xiaoyan pun terbangun dari ketidaksadarannya. Di mana aku?
Apa yang terjadi? Tanya dari Xiaoyan. Lalu ada dua orang yang masuk ke kamarnya. Mereka adalah Zuli dan Hiking. Hei teman kecil Xiaoyan, kamu akhirnya terbangun, ucap dari Zuli. Penetua Zuli, ucap dari Xiaoyan. Hahaha, teman kecil Xiaoyan. Terima kasih banyak, kamu telah melakukan kebaikan besar pada klan naga violet kami, ucap dari Zuli. Zian telah berhasil, ucap dari Xiaoyan. Ya, ucap dari Zuli. Di mana Zian sekarang? Tanya Xiaoyan. Kaisar naga yang agung belum sepenuhnya menyerap semua energi di dalam buah asal naga Phoenix. Kemungkinan semedi kali ini akan cukup lama, ucap dari Zuli. Lalu Xiaoyan berkata, sepertinya ada beberapa perubahan kepada tubuhku, ucap Xiaoyan sambil menggosok lehernya saat terlihat berbeda. Apakah teman kecil Xiaoyan merasakannya? Ucap dari Zuli. Ini dilakukan oleh Kaisar Naga yang agung. Dia memasukkan sebagian kekuatan naga Phoenix ke dalam tubuhmu dan mengaktifkan darah esensi naga kuno yang telah kamu konsumsi. Dengan demikian tubuh fisikmu telah bertambah semakin kuat. Kekuatanmu saat ini mungkin setara dengan binatang ajaib kelas Dozun, ucap dari Zuli. Xiaoyan terkejut setelah mendengar itu. Pantas saja dia merasakan ada sesuatu yang berbeda kepada tubuhnya. Kekuatan naga Phoenix tidak sesederhana seperti yang kamu bayangkan. Fokuskan pikiranmu dan aktifkan kekuatan itu di dalam tubuhmu. Lihat saja apa yang akan terjadi, ucap dari Zuli. Seperti itu ya, ucap Xiaoyan. Dia mengangguk dan menutup kedua matanya. Setelah memfokuskan pikirannya, dia dengan cepat menemukan energi asing yang tertinggal di dalam tubuhnya dan segera mengaktifkannya. Dengan aktivasi energi ini, Xiaoyan tiba-tiba merasakan rasa sakit di dalam seluruh tubuhnya. Dia buru-buru membuka matanya dan terkejut setelah melihat setiap bagian tubuhnya telah membentuk sisik naga ungu emas. Sisik naga ini menutupi tubuh Xiaoyan. Tampak seperti baju besi dan tampaknya tidak bisa dihancurkan. Ini adalah pakaian skala naga. Itu adalah skill bertahan yang dimiliki suku naga violet kuno. Dan milikmu adalah armor kuno naga Phoenix kelas tertinggi, ucap dari Zuli. Lalu Hiking berkata kepada Xiaoyan, armor naga kuno Phoenix ini bagus. Dengan benda ini bersama dengan kekuatanmu, kamu hanya akan mendapatkan luka ringan. Bahkan jika kamu menerima pukulan dari Tianzun, 9 dari Hall of Soul, ucap dari Hiking. Ini memang barang bagus, ucap dari Xiaoyan. Armor kuno naga Phoenix ini biasanya akan tersembunyi di bawah kulitmu dan akan segera muncul ketika kamu mengaktifkannya, ucap dari Zuli. Oh ya, bagaimana keadaan King Lin, ucap dari Xiaoyan. Gadis itu memiliki jiwa ular surgawi kuno di dalam tubuhnya, dan itu adalah ular surgawi berkepala 9 yang paling ganas di antara ular surgawi kuno. Meskipun gadis itu bisa mengandalkan murid bunga ular 3 giok hijau untuk mengendalikannya, ular surgawi berkepala 9 pasti akan menyerang kembali saat kekuatannya berangsur-angsur pulih, ucap dari Zuli. Oh begitu ya, ucap dari Xiaoyan. Karena gadis itu adalah temanmu, kami akan membantunya. Kami telah mengizinkannya untuk berlatih di makam naga kuno. Tempat itu adalah tempat banyak naga kuno beristirahat. Aura naga di sana sangatlah kuat. Mereka bisa menekan jiwa ular surgawi berkepala 9, memungkinkannya untuk menyempurnakan dan diserap. Oleh karena itu kamu tidak perlu khawatir. Setelah gadis kecil itu benar-benar memurnikan ular surgawi berkepala 9, kekuatannya akan meningkat. Akan sangat mudah baginya untuk mendapatkan kekuatan dari jiwa ular surgawi berkepala 9 karena dia memiliki murid bunga ular giok hijau, ucap dari Zuli. Kalau begitu aku akan tetap berada di pulau naga kuno sampai jangka waktu tertentu, ucap dari Xiaoyan. Kamu dipersilahkan untuk tinggal sampai kapanpun yang kamu mau. Kaisar Naga yang agung menginstruksikan kami untuk memperlakukan teman kecil Xiaoyan sebagai tamu VIP sebelum dia pergi bersemedi. Tak satu pun dari kami akan berani meremehkanmu, ucap dari Zuli. Lalu Xiaoyan bertanya, Penetua Zuli, bolehkah aku tahu apakah ada ruangan kosong yang terdapat petir menyambarnya? Ucap dari Xiaoyan. Boneka setan langit di dalam cincin penyimpanannya rusak oleh ahli dari sekte langit. Tetapi dengan menggunakan kekuatan petir, boneka setan langit bisa diperbaiki.
Sepertinya ada tempat seperti itu di sini, ucap dari Zuli. Saat ini ada 11 boneka yang diletakkan membentuk lingkaran dengan Xiaoyan di tengah-tengahnya. Petir ganas terus menyerbu 11 boneka itu. Tetapi serangan ini tidak membuat tubuh boneka itu bergerak sedikit pun. Hanya membuat warna pada bonekanya menjadi lebih cerah. Xiaoyan menutup matanya dan memasuki mode pelatihannya. Sementara dia menutup matanya dan berlatih, Xiaoyan menyerap energi yang terkandung di dalam kolam petir untuk meningkatkan semua dokinya dalam waktu setengah bulan. Xiaoyan mengerutkan keningnya saat dia melihat boneka iblis langit di depannya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan pada saat ini. Apakah ini disebabkan karena boneka iblis langit terlalu banyak menyerap kekuatan petir dan mencapai batasnya? Ucap dari Xiaoyan. Hari demi hari berlalu dalam kolam petir. Bintik-bintik emas pada 10 boneka iblis bumi bertambah jumlahnya. Dengan kecepatan ini 10 boneka iblis bumi ini akan naik ke tingkat menjadi boneka setan langit sejati dalam waktu 10 hari. Pada saat ini tubuh Xiaoyan dikelilingi oleh petir yang terang. Pusaran petir menjadi lebih kuat, tetapi pada akhirnya tiba-tiba berhenti. Akhirnya petir yang ada di sekitar tubuh Xiaoyan memasuki kulitnya. Sesaat kemudian dia perlahan membuka matanya. Buang! Tiba-tiba petir melesat dari mata Xiaoyan saat dia membuka matanya. Aku sudah naik ke kelas Dozun bintang 5, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kekuatannya yang sangat meningkat berkali-kali lipat. Jika aku bertemu dengan Taizun ke-9 lagi, aku mungkin bisa membunuh orang itu, ucap dari Xiaoyan. Lalu dia melihat ke semua boneka iblis buminya. Tubuh 10 boneka bumi iblis saat ini telah berubah menjadi warna kuning keemasan. Mereka telah berhasil maju ke tingkat boneka iblis langit. Hahaha, sepertinya hari ini adalah hari yang baik, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan lalu terkejut setelah melihat ke bagian dalam dari kolam petir. Gelombang energi yang sangat kuat dipancarkan dari tempat itu. Energi apa itu? Ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan mengamati tempat itu sejenak. Dan dia melihat petir yang besar langsung musnah ketika melewati energi itu. Energi yang menakutkan, ucap dari Xiaoyan. Kemudian dia langsung menyimpan lagi 10 boneka iblis langit ke tempat penyimpanan dan dia melarikan diri dari tempat itu tanpa ragu-ragu. Saat Xiaoyan meninggalkan tempat tersebut, Xiaoyan terkejut. Ternyata bukan cuma dia yang ada di sana. Ada seseorang lainnya. Orang itu jelas bukan orang yang biasa. Orang ini tidak melarikan diri ke arah lainnya setelah melihatnya. Orang itu malah mengejarnya. Sial, aku tidak memiliki kemampuan untuk membantumu, ucap dari Xiaoyan. Sementara Xiaoyan melarikan diri dengan sekuat tenaga, tiba-tiba orang itu muncul di sampingnya. Kemudian orang itu berkata, "Kamu bintang 5 Dozun ya? Apakah ini benar? Kamu benar-benar berani datang ke kolam petir ini hanya dengan kekuatan seperti itu?" Orang itu tampaknya cukup tua, kepalanya berambut putih, jubahnya sebagian besar compang-camping dihancurkan oleh petir. Orang tua ini jelas bukan orang yang biasa. Aku ingin tahu dari mana ahli ia berasal, ucap dari Xiaoyan dalam hatinya. Orang tua ini bukan orang yang biasa karena dia berani melangkah ke bagian terdalam dari kolam petir, yang bahkan Xiaoyan tidak berani masuk ke sana. Selain itu, orang ini dengan mudah dapat mengejar Xiaoyan setelah Xiaoyan kabur dengan seluruh kekuatannya. Xiaoyan pun akhirnya keluar dari kolam petir itu. Aku tidak menyangka kolam petir itu tidak seaman yang aku bayangkan. Pasti ada sesuatu yang menakutkan di dalam bagian yang terdalam, ucap dari Xiaoyan. Tiba-tiba ada seseorang yang menjawab ucapan Xiaoyan. Kamu pikir seperti itu ya? Xiaoyan terburu-buru menoleh dan ternyata orang itu adalah orang tua yang tadi ada di dalam kolam petir. Sebenarnya energi apa itu? Ucap dari Xiaoyan. Itu adalah sekelompok monster petir yang memiliki kecerdasan sendiri, ucap dari pria tua itu. Hehehe, anak kecil, rupanya kamu cukup cepat juga ya. Awalnya aku berpikir untuk membantumu, tetapi kamu tiba-tiba melarikan diri, ucap dari pria itu. Aku hanya beruntung, ucap dari Xiaoyan. Anak kecil, makhluk hidup di dalam kolam petir ini sangat aneh. Mereka semua terbentuk dari petir.
Jika seseorang dapat menyerapnya, itu bisa menambah kekuatannya. Tampaknya kecepatanmu cukup baik. Mengapa kita berdua tidak bekerja sama memasuki wilayah yang dalam untuk bersenang-senang? Ucap dari pria tua itu. Mendengar itu, Xiaoyan lalu tertawa terbahak-bahak. Besarnya saat mendengar kata-kata ini, dia lalu menggelengkan kepalanya. Kenapa? Kamu bisa takut seperti itu? Oh ya, namaku adalah Mang. Ucap dari orang tua itu. Anda dari marga Mang ya? Ucap dari Xiaoyan. Generasi muda yang bodoh. Kamu tidak mengenalku ya? Ucap dari Mang. Kemudian Haiking muncul di sana. Adik Xiaoyan, apakah kamu baik-baik saja? Ucap dari Haiking. Hah? Kamu adalah seekor suku naga kuno violet ya? Aku akan pergi dulu. Anak kecil, kecepatanmu tidak buruk. Tetapi kamu harus berlatih lebih keras lagi jika ingin melampauiku. Ucap dari Mang. Orang tua itu sepertinya tidak mau bertemu dengan orang lain. Dia melambaikan tangannya ke arah Xiaoyan sebelum Xiaoyan bisa berbicara. Lalu lelaki tua itu berbalik dan menghilang. Xiaoyan tidak berdaya saat melihat lelaki tua itu menghilang begitu cepat. Akhirnya aku menemukanmu. Untungnya tubuhmu memiliki segel naga yang diberikan Kaisar Naga Agung kepadamu. Kalau tidak, pasti tidak akan mudah menemukanmu. Ucap dari Haiking. Xiaoyan lalu berkata, aku mengalami sedikit insiden kecil di dalam kolam petir. Jadi aku memilih untuk keluar. Latihanku pun hampir selesai. Kita harus kembali. Ucap dari Xiaoyan. Baiklah, aku juga sudah merasa bosan tinggal di tempat ini. Ucap dari Haiking. Setelah Xiaoyan dan Haiking pergi, pria tua Mang itu muncul lagi. Mang lalu berkata, Xiaoyan, nama ini sepertinya tidak asing di telingaku. Ucap dari Mang. Xiaoyan merasakan bahwa suasana Pulau Naga Kuno telah berubah ketika dia kembali. Hehe, teman kecil Xiaoyan, kamu akhirnya kembali. Kolam petir itu terlalu berbahaya. Aku takut beberapa insiden mungkin terjadi kepadamu di sana. Ucap dari Zuli. Memang ada insiden, tetapi aku baik-baik saja. Ucap dari Xiaoyan. Ada dua sesepuh berjubah putih di belakang penetua Zuli. Kedua sesepuh ini adalah orang-orang yang belum pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya. Hehehe, mereka adalah sesepuh dalam suku naga kuno. Tetapi selama ini mereka berlatih dan baru saja kembali. Ucap dari Zuli sambil tersenyum memperkenalkan mereka kepada Xiaoyan. Salam untuk kedua sesepuh. Ucap dari Xiaoyan. Penetua Zuli telah memberitahu mereka tentang hubungan antara Xiaoyan dengan Kaisar Naga yang Agung, Xian. Tiba-tiba King Lin muncul di sana dan memanggil Xiaoyan. Tuan muda Xiaoyan, ucap dari King Lin. King Lin, kamu sudah menyelesaikan semedimu? Tanya Xiaoyan yang kaget melihat gadis cantik ini muncul di depannya. King Lin lalu menjawab, iya, ini semua berkat aura naga di dalam makam naga kuno. Selain itu, beberapa tetua naga kuno membantuku. Baru pada saat itulah jiwa ular surgawi berkepala 9 disempurnakan. Ucap dari King Lin. Ular surgawi berkepala 9 di dalam tubuh King Lin belum sepenuhnya disempurnakan. Tetapi ia tidak akan bisa berbuat banyak setelah ini. Dan cepat atau lambat akan melebur dengan King Lin. Tiba-tiba Xiaoyan terkaget. Hah? Kamu sudah Duzun bintang 6, ucap dari Xiaoyan. King Lin pun mengangguk. Teman kecil Xiaoyan, kamu tidak perlu berkecil hati. Murid bunga ular 3 giok hijau adalah murid misterius teratas di dunia. Dia mungkin satu-satunya di seluruh benua yang memilikinya. Selain itu, kemungkinan hanya satu jiwa ular surgawi berkepala 9 yang tersisa di dunia ini. Jika hal ini tidak ada, tidak mungkin kekuatan King Lin melonjak. Apalagi dia hanya akan mendapatkan kesempatan seperti itu hanya satu kali. Ucap dari Zuli. Lalu Zuli berkata lagi. Dengan kekuatan bintang 6, King Lin saat ini bersama dengan kekuatan murid bunga ular hijau giok 3 giok. Kemungkinan dia bisa bertarung dengan Dozun bintang 7. Selain itu, kemampuan penyegelan ular dari murid bunga ular 3 giok hijau pasti telah diperkuat. Saat ini dia mungkin memiliki kekuatan untuk menyegel ahli bintang 7 Dozun dari suku ular. Ucap dari Zuli lagi. Penetua Zuli, apakah Xian masih belum menyelesaikan semedinya? Tanya dari Xiaoyan. Zuli lalu menjawab, belum.
Kaisar Naga yang agung akan membutuhkan waktu yang lama kali ini. Aku tidak yakin kapan dia akan menyelesaikan semedinya, ucap dari Zuli. Kalau begitu aku tidak akan bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Guru mungkin khawatir jika aku terus berada di sini, ucap dari Xiaoyan. Tidak apa-apa teman kecil Xiaoyan, kamu harus menerima token giok spesial ini. Kamu bisa menghancurkannya jika kamu ingin datang ke Pulau Naga Timur. Kekuatan spesial di dalamnya akan membentuk terowongan spesial dan membawamu ke sini, ucap dari Zuli. Kalau begitu aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Jika ada masalah terjadi nanti, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu selama itu masih dalam batas kemampuanku, ucap dari Xiaoyan. Tentu saja, ucap dari Zia. Setelah berpamitan, Xiaoyan pun meninggalkan tempat itu. Adik Xiaoyan, kamu akan mencapai pavilion bintang 7 dalam waktu kurang dari setengah hari. Jika kamu menuju utara dari sini, aku hanya bisa mengantarkanmu sampai di sini, ucap dari Hiking. Terima kasih, maaf telah merepotkanmu, ucap dari Xiaoyan. Lalu Hiking berkata, setelah situasi di suku naga kuno stabil, aku akan membantumu menghabisi anggota Hall of Soul jika aku bertemu dengan mereka. Baiklah, aku tidak akan bertele-tele, mari kita berpisah di sini, ucap dari Hiking. Ayo pergi, ucap dari Xiaoyan dan King Lin mengikuti dari belakang. Dalam waktu kurang dari setengah hari, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan. Pavilion bintang 7 yang tampak megah juga sebagian sudah terlihat dari kejauhan. Di dalam aula pertemuan besar pavilion bintang 7, Yalau yang sedang berdiskusi sesuatu dengan Fen Jungje tiba-tiba berkata, mereka akhirnya kembali. Xiaoyan, ucap dari Fen Jungje sedikit terkejut saat melihat pemuda itu muncul. Dan dia merasakan aura Xiaoyan sedikit lebih kuat darinya saat ini. Sepertinya kamu telah memperoleh cukup banyak pelajaran dari perjalananmu kali ini, ucap dari Yalau. Aku tidak menyangka kamu bisa menyelesaikan urusanmu dengan baik di suku Naga Violet kuno. Dan aku juga punya kabar baik untukmu, ucap dari Yalau. Apakah itu, guru? Ucap Xiaoyan. Ini terkait dengan Purify Lotus Demon Flame, ucap dari Yalau. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gua berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Tidak pernah gua lupa untuk ucapin terima kasih atas dukungan semua subscriber gua yang setia di channel gua selama ini. Tenang saja, gua pasti lakuin yang terbaik buat kalian. Dan gue juga tidak pernah lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah sedikit mendonasikan rezekinya lewat link Saweria di bawah deskripsi. Kalian semua luar biasa. Dadah, semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum. Dadah.